Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak, masih pada semangat gak belajarnya? Kabarnya gak baik ya hari ini ya kalian semua. Ada yang gak masuk hari ini? Kenapa? Pada sakit ya? Ya. Semoga yang sakit disembuhkan ya. Dan kalian juga harus jaga kesehatan karena akhir-akhir ini cuaca lagi memburuk. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, boleh Nabila? Kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, minggu lalu kita belajar apa? Ada yang ingat? Anak-anak bisa buat pantun? Benar. Ada yang bisa menjelaskan pantun? Ayo Ibu tunjuk. Nah, boleh. Iya Ibu, pantun itu memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu terdiri dari 4 baris dalam satu bait. Terus biasanya tuh memiliki rima AB-AB. Lalu 2 baris pertama tuh disebut sampiran, 2 baris terakhir disebut isi. Seperti itu Ibu. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangannya dulu buat teman kalian. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi baru. Nah, untuk sebelum itu, Ibu mau bertanya dulu ke kalian. Kalian udah pada makan? Kok udah semangat udah pada makan? Anak-anak beli makan di mana? Kantin atau bawa sendiri? Ada yang beli di kantin? Nah, anak-anak Ibu mau tanya nih, kalau kalian beli makan nih, misalnya kalian beli makanan di kantin nih, terus kalian nemuin makanan yang enak, terus kalian mau rekomendasiin ini ke teman kalian, kalian bakal menyampaikan informasinya kayak, hey guys, lihat ini makanannya enak, atau guys, ini makanannya enak, teksturnya lembut, rasanya manis, toppingnya banyak. Kalian yang mana biasanya? Kenapa yang ke satu? Apa punya hubungan batin? Oh iya, baik. Nah, rata-rata banyaknya yang menjelaskan ya, secara rinci. Mengapa kalian secara rinci? Biar apa? Nah, kalau kalian misalnya dijelaskan nih, rasanya manis, teksturnya lembut, itu bisa membuat kalian menggambarkan kan rasanya di lidah kalian. Nah, yang kalian lakukan itu adalah mendeskripsikan objek. Nah, jadi dalam bahasa Indonesia itu ada jenis tulisan yang tujuannya untuk membuat pembacanya merasakan, mendengarkan, bahkan menggambarkan objek yang ditulis oleh penulisnya. Dan tulisan itu disebut ya. Jadi kita akan belajar teks deskripsi, tujuannya agar anak-anak bisa mengidentifikasi baik struktur, ciri-ciri, dan anak-anak bisa menulis teks deskripsi secara logis dan secara jelas. Baik, selanjutnya. Nah, mengapa kita harus belajar mendeskripsikan? Ada yang tahu? Boleh. Agar bisa menjelaskan suatu objek secara rinci dan jelas. Baik, terima kasih ya. Nah, Ibu beri contoh ya. Semisalnya kalian mendapatkan informasi nih. Yang pertama informasinya, saya pergi ke sebuah bangunan yang luas. Atau kalian lebih enak, saya pergi ke sebuah bangunan luas, pilar-pilarnya tinggi, warnanya cerah, udaranya segar. Kalian lebih suka yang mana?
Nah, jadi selain teks deskripsi ini membuat informasi itu tidak hanya sampai ke telinga saja, tapi dapat menggambarkan ke dalam pikiran orang yang membacanya. Selanjutnya. Nah, ini boleh ya kalian catat di sini. Takutnya ada yang ingin mencatat. Selanjutnya. Nah, di sini ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya adalah menggambarkan objek, lalu bersifat khusus atau individual, membuat pembaca merasa, melibatkan panca indera seperti tadi ya, yang rasanya lembut, teksturnya, lalu hingga menggunakan kata sifat. Selanjutnya, ada struktur teks. Nah, struktur teks deskripsi ini ada 3 ya. Yang pertama ada identifikasi atau pengenalan umum. Nah, biasanya ini tuh pengenalan umum yang biasa seperti misalnya kalian mau menjelaskan tentang Monas nih. Monas terletak di Jakarta, itu kan umum ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu ada deskripsi bagian, ini tuh perinci. Jadi, ini tuh lebih merincikan. Monas itu adalah monumen nasional. Tingginya segimana, warnanya apa, luasnya segimana, dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Nah, ini adalah penutup yang biasanya berupa pendapat atau penegasan. Jadi ini lebih ke kesan penulisnya terhadap objek yang dia deskripsikan. Selanjutnya. Lalu, nah di sini ada peran sifat. Tujuannya adalah kata sifat memberikan detail yang spesifik tentang sifat, keadaan, atau kualitas sesuatu objek. Nah, di sini ada contohnya ya, yang jika tanpa kata sifat dan jika menggunakan kata sifat. Nah, jika tanpa, pakaian presiden itu bagus. Sementara ini pakaian presiden itu sederhana, putih bersih, dan rapi, memancarkan wibawa yang kuat. Kan lebih enak yang mana? Jadi lebih jelas ya. Selanjutnya. Lalu ada peran kata sifat. Masih sama, yaitu melibatkan panca indera. Nah, ini sebenarnya membedakan teks deskripsi dengan yang lain itu karena sangat melibatkan panca indera. Boleh ya kalian ingin mencatat atau memfoto? Silahkan. Dah, baik selanjutnya. Nah, di sini ada tahapan menulis teks deskripsi. Boleh ya kalian jika ingin mencatat. Yang pertama ada pilih objek deskripsi. Lalu yang kedua membuat kerangka atau garis besar sesuai struktur. Seperti tadi ada identifikasi, deskripsi rinci, dan penutup. Ada kumpulkan informasi atau gambaran tentang objek agar deskripsi lebih hidup dan jelas. Tulis deskripsi secara sistematis dan logis dan kalimat lengkap. Dapat dipahami? Baik, selanjutnya kita akan, Ibu punya lembar tugas. Ini kelompok aja ya. Ini dibagi 2. Ini tim A, ini tim B. Coba boleh. Nah, di situ ada 2 teks deskripsi. Nah, Ibu ingin kalian secara kelompok membandingkannya nanti. Ibu ingin 2 orang membacanya. 2 teks tersebut, ada yang mau? Boleh? Ada 2 orang ya, satu lagi siapa? Ini. Baik. Yang pertama. Yang ini dari sini. Dari sini. Satu teks sampai sini. Jelajah Wairebo oleh Egina Rahma Subarna. Selamat siang kakak-kakak, bapak ibu, selamat datang di Desa Wairebo, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Saat ini kita berada di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Karena itu, Desa Wairebo ini sering dijuluki desa di atas awan. Nah, hari ini kakak-kakak, bapak ibu akan merasakan pengalaman baru. Kakak dan bapak ibu akan merasakan tidur di salah satu dari 7 embaru niang yang ada di desa ini. Nah, mungkin kakak bapak ibu bertanya-tanya nih, embaru niang itu apa ya? Bapak ibu lihat rumah-rumah yang ada di depan kita ini,
Ya, ini adalah rumah tradisional khas Manggarai. Mbaru artinya rumah dan niang artinya tinggi dan bulat. Coba kita perhatikan. Di depan kita ini ada 7 mbaru niang berbentuk kerucut dan tinggi yang hampir sama. Ada yang tahu mengapa jumlahnya 7? Ya, angka 7 menunjuk kepada 7 arah gunung di sekitar desa yang dipercaya sebagai pelindung desa. Ini menunjukkan bahwa masyarakat di sini sangat menghormati leluhur dengan melestarikan budaya. Mari kita lihat lebih dekat rumah-rumah ini ya. Mari mendekat kemari semuanya. Nah, seperti kakak-kakak dan bapak ibu bisa lihat, mbaru niang terbuat dari beberapa jenis rumput, lalu dilapisi ijuk atau serat pohon, palem. Bahan-bahan ini merupakan bahan pilihan agar mbaru niang kuat menahan serangan angin dan air hujan. Silakan Bapak Ibu disentuh dinding rumah ini. Terasa kokoh kan? Nah, setiap mbaru niang memiliki 5 tingkat Bapak Ibu. Semua ditutupi atap dan setiap tingkatnya memiliki jendela kecil. Tingkat pertama disebut lutur atau tenda, yaitu tempat tinggal para penghuninya. Di sini, seperti Bapak Ibu bisa lihat, terdapat perapian dan dapur yang terletak di tengah rumah. Dapur ini berfungsi menahan serangan rayap dengan memanfaatkan asap yang dihasilkan ketika memasak. Nah, sekarang mari kita ke tingkat kedua. Nah, tingkat kedua ini dinamakan lobo atau loteng, yaitu tempat menyimpan bahan makanan dan barang. Nah, kita lanjutkan ke tingkat ketiga ya. Kalau kakak-kakak dan bapak ibu perhatikan, tidak ada paku, besi, dan beton pada rumah tradisional khas Manggarai ini. Bangunan ini dibangun dengan cara ditanam, diikat, dan dipasak. Nah, inilah tingkat ketiga atau yang biasa disebut lentar, berfungsi menyimpan benih jagung dan tanaman untuk bercocok tanam lainnya. Mari kita naik lagi. Ada yang tahu tempat apakah ini? Ya, benar sekali. Di sini adalah tempat menyimpan cadangan makanan ketika panen dirasa kurang berhasil. Tingkat keempat ini disebut juga lemparai. Kita akan naik sekali lagi menuju tingkat terakhir atau yang juga disebut sebagai hekang kode. Tingkat kelima ini merupakan tempat menyimpan sesajian untuk para leluhur. Mari kita turun kembali. Perhatikan langkahnya ya, kakak-kakak, bapak, ibu. Nah, gimana? Sepertinya semua sudah tidak sabar ingin menginap ya. Sampai hari ini, mbaru niang masih digunakan untuk berkumpul, melakukan ritual, dan berdoa bersama setiap hari Minggu pagi. Demikian kakak-kakak, bapak, ibu. Hingga di sini ada pertanyaan. Baik, terima kasih Fadila. Siapa yang mau? Teks yang kedua. Teks deskripsi yang kedua ini berjudul Jelajah Rasa di Lampung oleh Yugina Rahma Subarna. Hai teman-teman, kalian tahu kali ini aku berada di mana? Ya, tepat sekali. Kali ini aku berada di sentra keripik pisang Lampung, di Jalan Pagar Alam, Kota Bandar Lampung yang terkenal dengan sebutan Gang PU. Kalau kalian lihat nih, di sisi kiri kanan jalan ini hingga 2 km ke depan ada ratusan penjual keripik pisang aneka rasa. Ada rasa coklat, keju, stroberi, melon, cappuccino, sapi panggang, rumput laut. Rasa apa lagi ya? Daripada penasaran, ayo langsung kita coba. Nah, sekarang aku berada di salah satu kios keripik pisang. Wih, lihat jajaran toples plastik warna-warni ini menggoda sekali kan? Namun aku mau coba rasa keripik pisang yang paling jadi andalan dan paling dicari wisatawan, yaitu keripik pisang coklat. Kalian bisa menebak mengapa keripik pisang coklat ini paling laris? Wow, lihat, keripik pisang ini betul-betul tertutup semua oleh bubuk coklat loh. Kelihatannya enak sekali. Gak heran keripik ini jadi favorit wisatawan. Sekarang kita coba ya. Wah, enak sekali. Keripiknya lebih tebal dari keripik-keripik pisang biasa. Keripik ini lebih empuk juga, tetapi tetap renyah saat digigit. Rasa coklatnya, wow, jangan ditanya, mantap. Saat menggigit, kalian akan bisa merasakan rasa manis di ujung lidah, lalu setelah beberapa saat kalian akan merasakan sensasi sedikit rasa pahit. Pahit bercampur manis khas coklat yang pekat. Pasti kalian penggemar coklat akan suka. Lihat nih, bubuk coklatnya sampai bertaburan di tangan. Untuk sebungkus keripik pisang coklat ini, kalian bisa membelinya seharga Rp12.000 untuk sekantong
keripik seberat 1/4 kilogram. Kalau kalian membeli sekilo, harganya Rp40.000 saja. Murah kan? Nah, kalau kalian main ke Lampung, sempatkan datang ke Surga Keripik Pisang di Gang Pagar Alam ini ya. Sekarang aku mau coba rasa lain dulu. Dadah. Udah cukup. Terima kasih. Nah, kalian boleh lihat di lembar terakhir, di situ ada tabel. Nah, Ibu ingin kalian membandingkan dua teks tersebut tapi secara kelompok ya. Ibu kasih waktu berapa? Mau berapa? Jangan kepanjangan dong. 6. 5. Bandingkan tujuannya deskripsikan gitu apa saja yang ada di sana. Itu tiga aja ya, Ibu kasih kalian ini aja 3 karena kalau 4 kayaknya kebanyakan. Kenapa ada yang sulit? Membandingkan dua teks tersebut. Jadi di dua teks tersebut ada apa aja? Hah? Maksudnya misalnya ini iya, ciri-cirinya apa, terus tujuannya kemana? Misalnya tujuan ini ke sini, tujuan yang ini ke sini, seperti itu. Ada yang sudah? Tim A atau tim B dulu? Yang sudah saja, yang mana tim A udah beres?
3 aja boleh ya? Oh, boleh ke depan yang sudah? Ayo. Paparkan ya hasilnya. Siapa dulu Ibu? Boleh mau siapa dulu? Siapa tuh? Aku. Baik. Baik. Kami dari kelompok Asik akan memaparkan perbandingan dari dua teks deskripsi yang diberikan oleh Ya. Ibu. Yang pertama itu Jelajah Werebo. Itu mendeskripsikan tempat penginapan dan tempat berkumpul. Terus kalau yang Jelajah Rasa di Lampung itu mendeskripsikan makanan, khususnya keripik pisang coklat. Terus kalau yang nomor 2-nya, yang Werebo itu pakai indera penglihatan. Sementara kalau yang Rasa di Lampung itu pakai indera perasa dan visual. Terus yang ketiga itu lebih banyak mendeskripsikan tentang tempat. Itu yang Werebo. Kalau yang di Lampung itu lebih banyak mendeskripsikan tentang rasa. Terus yang keempat itu secara langsung kepada wisatawan, itu Werebo. Kalau yang Lampung kepada khalayak umum. Terus tujuannya kalau yang Werebo itu untuk pengetahuan wisatawan. Terus kalau yang di Lampung itu untuk komersial. Itu Ibu. Tepuk tangan dulu. Ya, sekarang saya dari kelompok B. B apa? Besti dong, Besti. Perbedaannya, yang pada teks Jelajah Werebo, objeknya adalah bangunan atau tempat. Sementara teks Jelajah Rasa di Lampung, objeknya adalah makanan. Lalu yang kedua, pada teks Jelajah Werebo menggambarkan sebuah bangunan atau tempat agar orang datang berkunjung. Sementara teks yang kedua menggambarkan suatu makanan dari rasa, tekstur, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, teksnya yang Jelajah Werebo itu memaparkan lokasinya ada di NTT. Dan teks selanjutnya itu lokasinya di Lampung. Begitu. Tepuk tangan dong. Terima kasih ya. Boleh kembali ke kursinya masing-masing. Nah, anak-anak berarti kalian sudah bisa ya membandingkan. Boleh ulang? Nah, ini ada kunci jawabannya ya sebenarnya. Baik, selanjutnya. Nah, coba buka buku tulis kalian. Ibu kasih tugas buat tes deskripsi, temanya Taman Kota. Setelah selesai 2 orang maju ke depan membacakannya. Yang sudah boleh pulang duluan. Berapa kalimat? Berapa ya? 3. Bebas, bebas. Bener loh, yang sudah boleh pulang duluan, 2 orang. Ayo Ibu kasih waktu berapa? 5 menit? Ya udah, sok Fadila ke depan. Kalian pasti pernah ke Taman Kota kan? Masa? Fadila mau? 2 orang, 1 lagi. Kalau nggak ada, nggak bakal pulang. Ayo. Baik. Mau siapa dulu? Boleh lihat. Iya boleh. Itu apa? Catatan. Iya, deskripsi kok. Baik. Taman Kota Bojong Soang.
Taman Kota Bojong Soang merupakan salah satu ruang hijau yang menjadi kebanggaan warga Kecamatan Bojong Soang. Ibu dari Bojong Soang? Nah. Kabupaten Bantung. Taman ini menawarkan suasana yang asri dan sejuk dengan berbagai pepohonan besar yang memberikan keteduhan di setiap sudutnya. Area taman dilengkapi dengan jalur pejalan kaki, tempat duduk yang nyaman, serta taman bunga yang tertata rapi menambah keindahan dan daya tariknya. Udara di sekitar taman terasa segar karena jauh dari polusi kendaraan sehingga banyak pengunjung datang untuk berolahraga. Selain menjadi tempat rekreasi, Taman Kota Bojong Soang juga berfungsi sebagai ruang publik untuk berbagai kegiatan masyarakat. Setiap pagi sore, taman ini ramai oleh warga yang berolahraga, anak-anak yang bermain, serta keluarga yang berkumpul menikmati waktu bersama. Dengan keindahan dan kenyamanannya, Taman Kota Bojong Soang menjadi tempat ideal untuk melepas penat sekaligus mempererat kebersamaan antar warga. Baik, terima kasih. Tapi ada yang salah ya, Bojong Soang itu macet. Itu tidak punya taman Bojong Soang tuh. Itu taman di mana ya? Ibu baru tahu. Iya. Eh, saya akan mendeskripsikan Taman Kota Bale Endah. Sore itu cuaca sangat mendukung. Saya bersama keluarga saya berjalan-jalan ke Taman Kota Bale Endah untuk melihat pertandingan bola voli. Di Taman Bale Endah itu terdapat lapangan bola voli, teman-teman. Lapangnya hijau, ukurannya sedang saja, tapi biasa digunakan untuk perlombaan. Di sebelah kiri taman terdapat permainan anak-anak seperti ayunan, perosotan, dan jungkat-jungkit. Di depannya itu ada para pedagang yang menjajakan dagangannya. Ada yang berjualan cakwe, soto, dan seblak. Saya dan keluarga saya setelah menonton pertandingan bola voli ini, saya membeli jajan seblak. Setelah itu saya pulang. Terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu. Boleh kembali ke tempat duduknya. Iya, kita akhiri ya, karena materi kita juga sudah habis. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Tapi sebelumnya ada yang mau menyimpulkan? Ayo dong, harus ada yang ini. Amanda. Apa aja yang Baik, Ibu, jadi teks deskripsi itu teks yang menjelaskan sesuatu. Terus tadi belajar apa aja? belajar tentang perbedaan antar teks. Seperti itu, Bu. Nah, baik, terima kasih ya. Nah, tapi Ibu punya kesimpulan. Boleh? Kesimpulannya, menguasai teks deskripsi berarti menguasai cara menyampaikan detail, kualitas, dan kesan. Dengan kemampuan ini, kita bukan hanya menjadi pembaca yang baik, tetapi juga menjadi penulis yang mampu menghidupkan dunia bagi pembaca kita. Nah, anak-anak, Ibu juga akan memberi tugas pada kalian. Nanti di buku paket kalian, buka halaman 35, kerjakan ya, minggu depan kita akan bahas. Dapat dipahami? Baik, kita akhiri saja. Boleh KM memimpin doa? Sebelum kita mulai, kita berdoa dimulai. Selesai. Baik, kita cukupkan sekian. Mohon maaf jika Ibu ada kesalahan kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.